Lapangan ini menghasilkan tambahan 20.000 barel minyak per hari dan 60 juta standar kaki kubik gas per hari. Angka yang sangat signifikan dibandingkan tren beberapa tahun terakhir. Saudara-saudara sekalian, dan saya diberi laporan upaya ini dikerjakan 100% oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Sektor energi Indonesia tetap dinamis dan menarik di mata dunia. Saudara-saudara sekalian, baru minggu lalu saya mendapat kehormatan meresmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk di Kepulauan Natuna. Ini menjadi peresmian pertama lifting migas pada masa pemerintahan yang saya pimpin. Lapangan ini menghasilkan tambahan 20.000 barel minyak per hari dan 60 juta standar kaki kubik gas per hari. Angka yang sangat signifikan dibandingkan tren beberapa tahun terakhir. Saudara-saudara sekalian, dan saya diberi laporan upaya ini dikerjakan 100% oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Ini bukan hanya pencapaian matematis, bukan pencapaian teknis, tetapi adalah tonggak yang sangat penting dalam upaya kita terus-menerus untuk mencapai swasembada energi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan bahwa kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi pangan untuk bangsanya sendiri, dan kedua, kemampuan bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Kelangsungan hidup suatu bangsa, survival bangsa kita, survival bangsa-bangsa tergantung kepada hal dua tersebut. Saudara-saudara, saya bersyukur, saya bangga, saya terima kasih dengan semua unsur yang membawa kita dalam waktu singkat. Baru beberapa bulan kita bertanggung jawab atas pemerintahan Republik Indonesia. Baru saja kita melewati 6 bulan pemerintahan kita, tetapi produksi pangan kita sudah melampaui target dan perkiraan kita sendiri. Cadangan pangan, cadangan beras dan jagung di gudang-gudang pemerintah, saya diberi laporan merupakan cadangan beras dan jagung terbesar sejak negara kita berdiri. Sejak sejarah Republik Indonesia, cadangan beras dan jagung yang ada di gudang pemerintah adalah terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Bahkan beberapa saat yang lalu kita khawatir tidak cukup gudang untuk menampung produksi tersebut, sehingga saya perintahkan untuk membangun gudang-gudang improvisasi. Saudara-saudara, apa yang kita capai di bidang pangan ternyata bukanlah sesuatu yang terlalu pelik. Yang penting adalah kebijakan-kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan-kebijakan yang masuk akal, common sense, masuk akal,
menyelesaikan kesulitan, menyelesaikan masalah, dan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Asal itu menjadi pegangan kita, hasilnya sangat cepat kelihatan. Demikian juga di bidang energi, garis kita juga sederhana. Kita mengerti bahwa potensi energi kita sangat-sangat besar. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Pejabat pemerintah, regulator adalah melayani masyarakat, mendukung, membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia. Kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita. Dunia berubah, yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir, dan kita akan pinggirkan. Kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik.